Anda menganggap anak autis itu aneh atau bahkan nakal. Tapi kenapa ya ada anak autis yang cerdas bahkan jenius? Apa sih kepribadian dan apakah anak autis itu punya kepribadian? So, kita kembali belajar bersama TML. Sudah tahu TML punya newsletter yang bisa dibaca siapapun dan bisa diakses secara gratis. Kalau misalkan belum, silakan klik di link deskripsi untuk mengetahui lebih lanjut pembahasan apa saja sih yang ada di newsletter TML. Jika pertanyaannya apakah autis punya kepribadian, jawabannya adalah iya. Kepribadian adalah kombinasi dari berbagai faktor termasuk sifat bawaan, pengalaman, dan perkembangan pribadi. Setiap orang ini adalah unik, termasuk anak autis. Terdapat beberapa ciri khas dari anak autis sebagai gambaran umum, namun memang perlu kita ketahui tidak semua anak autis menunjukkan semua ciri ini. Apa aja sih cirinya? Yang pertama adalah kesulitan berinteraksi sosial. Mungkin merasa anaknya selalu menghindar untuk berinteraksi sosial, karena bisa jadi mereka tidak memiliki minat yang tinggi untuk bermain dengan teman sebayanya. Jadi mereka lebih memilih dan berfokus untuk bermain sendiri. Mereka juga memiliki kesulitan untuk membaca ekspresi wajah. Misal, saat kita sedih atau marah, sebenarnya mereka tuh kurang memahami hal tersebut. Mereka juga kesulitan dalam memahami aturan sosial. Bisa jadi mereka dianggap nakal, misal merebut mainan temannya atau mau melakukan apapun sesuai maunya. Bukan berarti mereka nakal, tetapi mereka mengalami kesulitan untuk memahami semua itu. Yang kedua, ada keterbatasan dalam berbicara dan komunikasi. Beberapa anak dengan autisme mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa dan komunikasi. Mereka mungkin memiliki kesulitan dalam berbicara, menggunakan bahasa tubuh, atau berkomunikasi secara sosial. Ada di antara mereka yang mampu diajak komunikasi dua arah, tetapi ada juga di antara mereka yang memahami instruksi sederhana saja belum mampu. Ketiga, memiliki minat yang khusus. Banyak anak autis yang memiliki minat khusus dan terfokus pada aktivitas tertentu. Misal, dia sangat suka bermain piano. Karena anak autis melakukan aktivitas tersebut bisa tanpa bosan, maka jika terus difasilitasi dan dilatih, mereka akan handal bermain piano. Yang keempat, perilaku yang berulang. Anak-anak dengan autisme sering memiliki kecenderungan melakukan perilaku yang berulang, seperti mengulang kata-kata atau gerakan tertentu. Misal, saat pergi ke mall ada ucapan selamat datang. Nah, itu terus diulang selamat datang, selamat datang. Nah, itu adalah ciri dari kepribadian anak autis. Yang kelima adalah sensitivitas sensorik. Sensitivitas sensorik yang tinggi sering ditemui pada anak-anak autisme. Mereka mungkin sangat peka terhadap rangsangan sensorik seperti suara keras, cahaya terang, atau tekstur makanan. Sehingga mungkin responnya bisa teriak, menangis, dan kita anggap, ini anak kenapa sih? Padahal mereka memiliki sensitivitas sensorik yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Yang keenam adalah kehadiran diri. Beberapa anak autis mungkin terlihat lebih fokus pada diri mereka sendiri daripada orang lain. Mereka mungkin tidak selalu menyadari perasaan atau kebutuhan orang lain. Seakan-akan mereka cuek nih sama orang lain, bahkan cuek kepada orang tuanya. Yang ketujuh, ketidakmampuan dalam perubahan rutinitas. Jadi karena mereka melakukan hal yang terus berulang sehingga menjadi rutinitas dan mereka tidak mampu nih saat ada perubahan sehingga muncullah tantrum atau merasa gelisah, merasa tidak nyaman. Karena banyak anak autisme ini merasa nyaman dengan rutinitas yang terstruktur dan dapat mengalami kesulitan ketika rutinitas mereka terganggu. Nah, mungkin Bapak Ibu nih, ada yang anaknya itu pingin melewati jalan yang sama atau cuman pengen makan makanan yang sama di tempat yang sama. Karena mereka merasa itu rutinitas mereka, sehingga kalau misalkan ada perubahan mereka langsung merasa cemas ataupun gelisah seperti itu. Dan yang terakhir adalah kepribadian yang beragam. Autisme adalah spektrum gangguan sehingga kepribadian anak-anak autis dapat sangat bervariasi. Kita tidak bisa samakan satu anak dengan anak yang lainnya. Beberapa anak mungkin pendiam atau pemalu, dan yang lainnya juga bisa lebih aktif dan lebih bersemangat. Jadi kita tidak bisa berfokus untuk mengubah kepribadian ini pada anak autis. Namun kita bisa fokus terhadap potensi apa sih yang dimiliki dan apa sih yang kira-kira bisa dimaksimalkan. Yang perlu kita ketahui, autis memiliki permasalahan di tumbuh kembang, yang mana bisa kita maksimalkan untuk memberikan nutrisi atau gizi seimbang, seperti mengurangi makanan fast food, makan makanan yang organik, dan memberikan terapi terbaik yang disesuaikan oleh kebutuhan anak.
So, mau tahu apa lagi tentang autisme? Silahkan chat di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan info tentang autisme, dan sampai jumpa.